B41 Kemarahan Lingga. Dengan tangan memerah karena luka akibat pukulan. Lingga membuka ponsel untuk melihat rekaman CCTV yang ada di apartemennya. Dengan jelas ia dapat melihat bagaimana Lisa memukul Maya setelah terjadi adu mulut. Lingga berusaha menahan amarahnya yang sudah meluap menguasainya. Aku akan membuatmu menyesal telah berurusan denganku, Sa. Kamu akan memohon pengampunan di kaki Mayaku. Aku akan membuatmu hancur, bahkan tidak akan sanggup menatap dunia. Dan aku akan membuatmu menjadi manusia tidak berguna, sehingga kamu akan memohon sebuah kematian. Jeruji besi terlalu nyaman untukmu. Lingga bicara dengan rahang mengeras, sorot mata memerah, dan wajah yang terlihat menyeramkan saat menyaksikan kekejaman Lisa terhadap Maya. Pandangannya terputus dari layar ponsel saat pintu ruangan IGD terbuka. Lingga memasukkan kembali ponselnya ke saku celana dan menghampiri pria dengan seragam dokternya. Bagaimana kondisi istri saya, Dok? Lingga bertanya dengan tatapan cemas. Saya harus segera melakukan tindakan operasi, Pak. Pukulan benda keras di kepala istri Anda mengakibatkan cedera kepala dan tulang leher. Dokter dengan tag nama Hansel itu menjelaskan. Jika tidak segera dilakukan pembedahan akan berakibat fatal, yang mana terdapat bagian dari batang otak yang sangat vital. Dan cedera kepala yang dialami Bu Maya dapat bermanifestasi menjadi perdarahan dalam tulang tengkorak yang mana jika sampai terlambat ditangani dan dibawa kemari, akan terjadi tekanan jaringan otak sehingga dapat menimbulkan gejala neurologis yang artinya Ibu Maya akan mengalami muntah menyemprot tanpa didahului mual hingga penurunan kesadaran. Dengan kata lain mengalami koma. Lakukan yang terbaik, Dok. Saya mohon. Kami akan melakukan yang terbaik, Pak, tapi karena kondisi istri Anda yang sedang hamil. Kami harus, ucapan Dr. Hansel terhenti saat seorang dokter wanita keluar dengan tatapan berbeda. Dia adalah Dr. Arum, dokter kandungan yang pernah menangani Anindira, istri dari Tuan Dirga. Bisa kita bicara di dalam, Pak? Dr. Arum dan Dr. Hansel sebagai dokter bedah meminta Lingga mengikutinya ke sebuah ruangan. Jelaskan, Dok. Saya ingin tahu kondisi istri saya dan kandungannya. Lingga membuka omongan saat ketiganya sudah duduk bersama. Mohon maaf sebelumnya, Pak, Lingga. Saya sebagai dokter kandungan akan terus berusaha semaksimal mungkin. Terjadi pendarahan pada Bu Maya. Banyak faktornya. Selain dari tekanan saat terjatuh, kondisi Bu Maya juga sepertinya dalam keadaan tidak stabil, lebih tepatnya stres mendadak, hingga mengakibatkan kram di area bawah perut secara spontan. Saya sudah memberikan suntikan agar pendarahannya terhenti dan janin masih bisa diselamatkan. Tetapi kita harus bersabar menunggu sampai pendarahan itu terhenti selama kurang lebih 3 jam. Jika selama 3 jam pendarahan masih terus berlanjut, dengan berat hati, kami mohon maaf, Pak, saya sebagai dokter kandungan, dengan berat hati meminta izin untuk mengeluarkan janin di dalam rahim Bu Maya. Dan Dr. Hansel belum bisa melakukan operasi. Sampai 3 jam ke depan, kita harus bersabar menunggu. Bu Maya juga kehilangan banyak darah. Kondisinya sangat lemah. Jantung Lingga seakan terhenti seketika. Raganya seakan hilang dari tubuhnya. Bukan hanya kesedihan yang ia terima jika harus kehilangan calon bayinya, tetapi Maya. Yang ia pikirkan hanya Maya. Ia tidak akan kuat melihat Maya yang akan terpuruk rapuh dan bersedih. Lingga tidak akan sanggup melihat Maya kembali menangis. Bagaimana, Pak? Kami butuh persetujuan Bapak untuk menindaklanjuti proses selanjutnya. Dokter Arum bertanya. Wanita bertitel dokter spesialis kandungan itu sangat memahami apa yang tengah dirasakan Lingga. Sungguh keputusan yang sangat berat. Lingga sangat berharap Dr. Hansel segera melakukan tindakan, tapi di sisi lain ia harus bersabar menunggu paling lama 3 jam ke depan sampai Dr. Arum menyatakan kandungan Maya dapat dipertahankan atau harus dikeluarkan. Lakukan yang terbaik, Dok. Saya meminta tim dokter terbaik di rumah sakit ini. Saya mengutamakan kesehatan Maya jika ada pilihan. Mayaku harus sehat, Lingga menjelaskan. Lingga pasrah.
Ia hanya berharap apapun yang terjadi Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan kepada Maya. Hanya kondisi psikis Maya yang ia pikirkan saat ini. Lingga menandatangi surat pernyataan yang telah disediakan. Saya ingin menemui istri saya, Dok. Ya, Pak Lingga, tetapi tidak boleh terlalu lama. Dokter Hansel menyampaikan. Lingga masuk ke dalam ruangan setelah mengenakan pakaian steril berwarna biru yang diberikan oleh seorang perawat. Bukan hanya hatinya yang menangis, nyawanya seakan hilang dari raga saat melihat kekasih tercinta tak berdaya. Mayanya tergolek lemah dengan mata tertutup rapat dan selang yang menancap di mulut dan tangannya. Tampak wajah pucat seputih kapas menghiasi wajah cantik nan teduh yang selalu tersenyum hangat kepadanya. Tidak ada rengekan suara yang selalu meminta dibelikan es krim setiap harinya. Tidak ada suara yang memanggil abang dengan suara manja dengan penuh mesra. Tidak ada sorot mata yang selalu menatapnya dengan penuh cinta. Tubuh itu terdiam, kelopak mata itu tertutup rapat, mulut itu terkatup rapat tanpa kata. Hanya suara detak jantung yang terdengar dari mesin monitor yang terlihat di layar, bergerak naik turun dengan irama menyedihkan. Lingga ambruk tergugu di atas dada Maya. Ia memeluk Mayanya. Ia memeluk sang penguasa hatinya. Ia tidak akan sanggup menjalani hidup jika terjadi sesuatu dengan Maya. Seumur hidup, ia akan menyesali diri, menyalahkan dirinya karena tak mampu menjaga Maya dan calon buah hatinya. Jangan hukum abang dengan cara seperti ini, Mei. Maafkan abang karena lalai menjagamu. Maafkan abang, Mei. Seharusnya abang tidak meninggalkanmu tanpa penjagaan. Hukum abang dengan cara yang lain, Mei, jangan dengan cara seperti ini, abang tidak akan sanggup melihatmu seperti ini. Abang mohon kamu kuat, Mei, abang mohon, Lingga tak dapat menahan kesedihannya. Ia sangat menyayangi Maya, rasa cintanya lebih besar dari sebuah kata-kata, rasa sayangnya lebih besar dari perhatian yang ia berikan. Rasa cinta dan sayang yang dimilikinya untuk Maya lebih besar dari Lingga mencintai dirinya. Abang sangat mencintaimu, Mei, kamu wanita yang mampu membuat abang jatuh cinta. Kamu wanita yang membuat abang bahagia. Kamu wanita yang menguasai hati dan pikiran abang, Mei. Abang akan ikhlas jika Tuhan belum mempercayakan seorang putra untuk kita. Tapi abang tidak akan rela jika harus melihatmu menangis dan menderita. Lingga bicara dengan berurai air mata. Ia kalah, ia rapuh, hatinya hancur. Saat ini ia sedang lemah, karena Maya sedang terbaring tak berdaya. Usapan lembut di punggung Lingga, membuat pria itu mengangkat kepalanya dari tubuh Maya. Lingga berbalik dan melihat siapa yang berdiri di belakangnya. Sesosok wanita yang juga tengah menangis menatapnya. Bunda, suara pria itu terdengar lirih. Lingga memeluk wanita itu untuk mencari kekuatan. Sabar, Bang, sabar sayang. Bunda Rosa mengusap punggung Lingga, agar putranya itu sedikit tenang. Mayaku, Bunda, Mayaku, dia terluka Bunda. Sebelumnya, Bunda Rosa dan Sutan Jokro langsung mendatangi rumah sakit saat mendengar kabar dari Lexus. Saat perjalanan ke rumah sakit, Lexus memberi kabar tentang Maya. Sesampainya di rumah sakit, Dina dan Lexus segera menuju ke IGD di mana Makom masih berada di depan menunggu sendirian. Tak lama Jokro, Burhan dan Bunda Rosa tiba. Bunda Rosa memaksa meminta diizinkan masuk ke ruangan IGD untuk bisa menenangkan Lingga. Buk, buk, buk. Berulang-ulang, Luciana memukuli pundak Alisa karena kesal. Ia kesal karena putrinya itu gegabah, sangat ceroboh dan telah melakukan perbuatan yang sangat fatal. Belum selesai masalah hutang piutang yang menjerat Sanjaya hingga dikejar-kejar penagih yang mengerikan sebagai utusan sang lintah darat. Sekarang sudah ditambah dengan ulah Lisa. Baru saja Luciana berhasil merayu Lingga dan membuat janji bertemu dan akan meminta bantuan agar membantu masalahnya, tetapi harus gagal karena kebodohan yang telah diperbuat putrinya. Hentikan, Ma, sakit. Lisa menahan tas mahalnya yang dijadikan alat untuk memukul dirinya. Apa kamu bilang? Sakit. Kamu bahkan akan merasakan kesakitan lebih dari ini Lisa.
Lebih baik kamu merasakan sakit pukulan mama daripada kamu harus mendekam kembali dalam sel tahanan. Luciana tampak marah dan kesal. Wanita itu tampak frustasi. Luciana ikut shock saat mengetahui apa yang sudah dilakukan Alisa kepada Maya, istri barunya Lingga. Kenapa kamu bodoh sekali, Alisa? Kenapa kamu sangat bodoh? Tidak bisakah bersabar sebentar saja? Tidak bisakah kamu bermain cantik? Bukan cara seperti ini yang Mama harapkan. Luciana bicara dengan berteriak karena kesal. Belum 24 jam kamu keluar dari balai besar. Dan sekarang kamu sudah membuat masalah yang sangat fatal. Kamu merusak rencana yang sudah Mama siapkan. Luciana terus bicara dengan wajah tegang sambil berteriak. Sudah, Ma. Jangan berteriak kepada Lisa. Rencana Mama memang selalu gagal, bukan? Berhenti menyalahkan Lisa. Ini semua juga karena Mama. Lisa seperti ini karena Mama. Lisa balas bicara dengan berteriak di depan wajah Luciana. Apa Mama lupa? Puluhan tahun Mama hidup nyaman di rumah ini dengan meninggalkan Lisa dan Papa. Mama lebih memilih mengurus Lingga daripada Lisa. Mama tidak pernah memperdulikan Lisa. Mama tidak pernah bertanya apa yang Lisa inginkan. Semua yang Mama lakukan buat kamu, Lisa. Buat masa depan kamu. Mama meninggalkanmu karena Mama ingin menyiapkan yang terbaik buat kamu. Dan Mama sudah berhasil membuat Lingga menikahimu. Mama sudah berhasil membawamu masuk ke dalam keluarga Sultan. Tapi kamu malah berhubungan di luar batas bersama Stefan. Seandainya kamu menjadi istri yang baik dan lebih mementingkan suamimu daripada karir dan pekerjaanmu, Lingga tidak akan menceraikanmu, Lisa. Apa Mama tidak salah bicara? Bukankah Mama juga sebagai istri telah berperilaku tidak baik? Alisa tidak terima dengan ucapan Luciana. Perbuatan Mama tidak jauh beda, sama saja seperti Lisa. Bahkan sampai memiliki seorang anak. Apa Mama lupa? Mama kembali berhubungan dengan Papa di saat Mama sudah terikat pernikahan dengan Papa Jokro. Jadi jangan pernah merasa Mama sudah menjadi wanita yang baik dan ibu yang sempurna untuk Lisa. Kamu, Luciana sudah mengangkat tangannya hendak menamparkan pipi Lisa tapi tertahan. Lakukan, Ma. Tampar Lisa, agar Mama puas. Hanya itu kan yang bisa Mama lakukan sekarang. Luciana terduduk di sofa dengan menutup wajahnya. Ia menahan amarahnya kepada sang putri dan berusaha berpikir jernih. Ia harus berpikir, mencari solusi dan jalan keluar, apa tindakan yang harus segera ia lakukan. Sebesar apapun kesalahan Lisa, semarah apapun ia kepada Lisa, Lisa adalah putrinya, darah dagingnya. Ia harus mencari tahu bagaimana keadaan Maya. Bila perlu, ia akan bersujud memohon pengampunan kepada Lingga. Luciana percaya, Lingga akan mempertimbangkan maafnya mengingat ia sudah mengurus Lingga sampai pria itu dewasa.